Shalom, saudara-saudara terkasih. Menjadi seorang pekerja dan menjadi seorang pelayan Tuhan, pelayan altar, dan menjalankan kasih seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita untuk selalu mengasihi sama kita adalah hal yang gampang-gampang susah yang dilakukan dalam pekerjaan. Karena di dalam pekerjaan ini sebenarnya ada hal-hal yang memang sudah tertulis dengan jelas mengenai peraturan kekaryawanan. Ya, di dalam peraturan kekaryawanan ini jelas sekali terlihat atau tertulis bahwa apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan ataupun sesuai dengan house rule, tentunya akan ada akibat yang harus ditanggung. Tetapi bagaimana posisi kita ya sebagai seorang yang menjalankan firman, pelaku firman, ataupun sebagai seorang hamba Tuhan, ataupun sebagai pelayanan dalam bidang apapun yang kita tahu, ya kita harus melakukan kasih, kita harus melakukan pengampunan, menghadapi hal-hal yang ada di lingkungan pekerjaan. Ya, apakah kita tetap akan berada dalam posisi sebagai seorang pekerja yang tunduk terhadap peraturan, atau mungkin kita akan melakukan hal yang di luar yang harus kita lakukan, melawan peraturan misalkan, tetapi melawan aturan ini dalam hal yang mencuri ya, adalah keputusan ini diambil ya karena hati nurani. Ada sebuah contoh kejadian. Jadi di mana ada seorang karyawan yang melakukan pelanggaran nih. Tetapi karena teringat bahwa seorang pemimpin atau seorang atasan di perusahaan ini, dia juga terlibat di dalam pelayanan, mengerti firman, dan menjalankan hukum kasih, jalankan perintah Tuhan untuk selalu mengasihi, mengambil langkah, memberikan keputusan di luar yang harus dilakukan, yaitu bertentangan dengan peraturan perusahaan. Padahal jelas tertulis di dalam peraturan perusahaan jika ada melakukan pelanggaran ya memang harus ada konsekuensi yang harus diterima, baik itu tindakan konsekuensi administratif maupun konsekuensi yang sifatnya aktivitas yang harus berkurang karena pelanggaran tertentu yang mengakibatkan efek serius yang harus diterima. Padahal kalau itu dilakukan sebenarnya ya sah-sah saja. Tetapi karena kembali seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata yang harus dilakukan tidak dilakukan. Dan sebenarnya seorang pemimpin ini sudah mendapatkan suara dari hati kecil mengatakan bahwa ini harus segera dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi hal ini tidak dilakukan. Dan ini benar-benar dilawan. Ya, nggak harusnya keputusan sudah jelas, tetapi
tidak dilakukan. Dalam beberapa hari ke depan maupun beberapa bulan ke depan, ternyata memang tidak ada hal-hal yang bersifat merugikan. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, tiba-tiba setelah berjalan dengan lancar beberapa bulan, jauh dari waktu yang diperkirakan semuanya, ada hal yang terulang. Dan pemimpin ini merasa bahwa ternyata keputusan yang diambil pada saat itu adalah keputusan yang salah. Nah, dan karena ini terjadi lagi, maka akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada. Dan memang berakibat terhadap karyawan ini akhirnya kehilangan pekerjaan. Dan pada saat mengambil keputusan yang terakhir ini dengan mengakhiri masa kerja di sebuah perusahaan tadi, ternyata seorang pemimpin ini dia merasa sangat lega dan memang merasa bahwa keputusan yang diambil pertama kali adalah keputusan yang salah. Dan sebenarnya pada saat diputuskan pertama kali untuk tidak diambil tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan, sudah mulai sudah dirasakan oleh pimpinan ini. Karena begitu mendapat informasi dan akhirnya melakukan keputusan, memang terasa ada hal yang membuat pemimpin ini menjadi merasa bersalah. Dia merasa bahwa dia mengambil pilihan yang tidak tepat. Tetapi setelah diambil keputusan dan berjalan minggu demi minggu, hari, bulan, dan sekian bulan, akhirnya yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Nah, dari peristiwa ini akhirnya diambil keputusan yang benar. Menurut keputusan yang harus dikeluarkan. Nah, hal-hal semacam ini kadang membuat kita menjadi bingung, saudara. Bagaimana kita bersikap sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan yang harus berhadapan dengan hal-hal yang secara keputusan manusia adalah berbeda dengan hal-hal yang kita ketahui dalam firman. Jika kita memiliki pengetahuan yang masih belum cukup di dalam Alkitab, ya ternyata memang kita harus bertindak sesuai dengan apa yang harus kita kerjakan. Ya, jadi ada porsi yang memang harus kita lakukan sebagai seorang pimpinan perusahaan dalam menjalankan peraturan perusahaan, ya di mana dia berpijak di atas peraturan perusahaan tersebut. Tidak berdasarkan keputusan tidak diambil berdasarkan dengan landasan kasih, karena memang harus terjadi. Dan apabila terjadi, sebenarnya kita bisa melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada yang bersangkutan untuk bisa kembali beraktivitas sebagai seorang karyawan dengan merekomendasikan ke tempat lain. Ya, mungkin ini adalah salah satu cara yang bijak. Ya, kita berdiri di tengah, ambil keputusan sesuai dengan yang harus dikeluarkan, dan jika ingin tetap mengasihi, kita bisa memberikan rekomendasi kepada rekan di perusahaan lain, atau justru dengan kita mengambil keputusan
yang mengharuskan menerima konsekuensi yang cukup berat adalah hal yang sudah benar dan merupakan sebuah tindakan kasih yang menyelamatkan. Ya, karena jika salah diambil dan salah mengartikan bahwa harus mengedepankan kasih dalam aktivitas pekerjaan duniawi, tentunya akan menjadi kebingungan. Kadang dalam lingkungan tempat tinggal, kita yang dalam tanda kutip berjubah pelayanan, mengerti firman Tuhan, pelaku firman ataupun sebutan yang lainnya, kerap kali menjadi sorotan, kerap kali cahaya yang ada di atas kepala kita ini sangat terang. Jadi seolah-olah kita mau tidak mau dipaksa untuk selalu berada di jalur putih. Padahal sebagai seorang awam, tentunya banyak hal-hal yang kita lakukan. Mungkin ada kejadian di luar batas, ada kejadian yang memang sewajarnya dilakukan, tetapi orang lain melihat bahwa jubah dalam tanda kutip yang kita pakai tidak boleh melakukan hal yang demikian. Nah, ini adalah menjadi sulit. Ya, karena kita sebagai seorang yang awam pun tetap bisa dalam porsi membagi di mana kita harus berbuat kasih, di mana kita harus berbuat dengan dasar aturan-aturan dalam otoritas aktivitas keduniawian. Barangkali kita pernah ada hal yang terselip, hal-hal kecil yang membuat kita menjadi tergelincir. Tetapi hal kecil yang menggelincirkan kita tadi ternyata dianggap hal besar atau menjadi sebuah sorotan besar yang akhirnya menjadi batu sandungan yang kelihatan karena pemahaman yang keliru bahwa orang yang mengerti kasih, pelaku firman, pelayan Tuhan harus selalu berbuat yang baik, tidak tercela, tidak ada cacat. Nah, ini adalah hal-hal yang semestinya mulai bisa kita pilah. Saya berbicara bahwa seseorang dengan latar belakang apapun bisa menjadi orang yang berubah, bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan. Ya, tetapi dari sisi seorang manusia ya tetap manusia. Ada banyak hal-hal yang dilakukan, dikerjakan, yang semestinya apabila melakukan tindakan di luar yang ingin dilihat orang lain selalu benar, ya harus kita maklumi. Saya ingin mengajak bahwa ya kita sama-sama manusia yang sama-sama tumbuh di lingkungan yang sama, di kultur yang homogen dengan berbagai macam adat dan budaya, dengan berbagai macam hal-hal yang membuat kita bisa menjadi berubah kapanpun dengan tindakan apapun. Namun kita tetap juga harus memahami kapan kita melakukan hal-hal tersebut, kapan kita melakukan kasih, di mana kita harus melakukan
Kasih tidak semuanya didasarkan oleh perbuatan yang harus selalu benar. Jadi semoga kita semua juga mulai bisa terbuka bahwa kita yang melihat seorang hamba Tuhan, kita yang melihat seorang pelayan altar, kita yang melihat seseorang yang terlibat dalam pelayanan, mereka juga sama dengan orang awam pada lainnya. Ya, memiliki emosi, memiliki lingkungan yang heterogen. Jadi apapun bisa terjadi dan kita harus bisa memilah bila mana harus bertindak sebagai seorang dengan kegiatan duniawi dan kapan kita bertindak berlandaskan kasih. Demikian saudara, semoga yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa mulai membuka pandangan-pandangan tentang seseorang dengan tanda kutip dalam jubah putih tetap memiliki titik-titik tidak putih karena emosi tetap ada di dalam diri kita masing-masing dan kontrol dari kita masing-masing yang menjadikan kita tetap berada dalam posisi kita sendiri-sendiri. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.